Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Oke, untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Saudara Irma Indriana Haryawang SSI, dan beliau selalu mengatakan bahwa saya adalah seorang perempuan yang kebetulan lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 1985, dan Irma selalu mengklaim bahwa pekerjaan utama saya adalah ibu rumah tangga. Tapi dia juga punya kegemaran, yaitu menulis. Irma tinggal di Bandung bersama suami dan 2 orang anaknya, dan di sela-sela kesibukan pekerjaan rumahnya, penulis ini mengembangkan sebuah aplikasi untuk menolong para ibu melewati masa-masa baby blues yang bisa dilihat dalam situs www.temanibu.net. Nah, aplikasi ini pernah mendapatkan juara 3 pada ajang lomba virtual hackathon yang diselenggarakan oleh Indosat pada tahun 2020. Irma Haryawang memulai penelitian tentang aspek arkeoastronomi pada Candi Borobudur pada tahun 2008. Dan selanjutnya pada tahun 2009, proposal penelitian ini diajukan pada lomba Dana Hibah Penelitian FMIPA ITB dan mendapatkan juara 2. Dana hibah ini kemudian digunakan untuk melakukan penelitian dan pengamatan langit di lokasi Candi Borobudur. Pada tahun 2010, Irma menyelesaikan pendidikan sarjananya di program studi astronomi ITB dengan judul tugas akhir, Aspek Astronomi dalam Candi Borobudur. Dan dalam sidang tugas akhir, Irma dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun 2010, Irma mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya ini pada event ICOA, International Conference on Oriental Astronomy, yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 September 2010 di Tokyo, Jepang. Dan selanjutnya, presentasinya kemudian dimuat dalam Proceeding of the 7th International Conference on Oriental Astronomy atau ICOA 7 dengan judul Mapping the Oriental Sky pada tahun 2011. Nah, penulis juga atau Irma juga sering menulis artikel astronomi populer di situs langitselatan.com yang merupakan media popularisasi astronomi berbahasa Indonesia. Beberapa media cetak dan media online juga telah memuat hasil penelitian Irma, antara lain pada Jawa Post, Kompas, dan National Geographic. Nah, itulah sekilas tentang biodata Irma Indriana Haryawang. Maaf, saya salah mengucapkannya. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan paparan dan penyajian dari Saudara Irma dengan judul Stupa Borobudur sebagai Genomon atau penanda waktu yang merupakan kajian astronomi terhadap Borobudur. Baik, Mbak Irma, waktu dan tempat milik Anda. Silakan. Ya, suara saya terdengar ya, Bu ya? Terdengar dengan baik. Oh iya. Terima kasih Bu Endang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya yang ke-10 untuk BWCF. Semoga selalu menebar manfaat dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ya. Ini merupakan terima kasih untuk kesempatan istimewanya buat saya. Ini sangat istimewa karena mungkin audien di sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ini heterogen ya. Jadi memang ada yang dari sejarawan, budayawan, arkeolog gitu ya. Sementara saya sendiri ini belajar astronomi. Astronomi itu ilmu yang di awang-awang ya, ilmu di langit. Jadi susah terjamah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan yang baru buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini adalah judul yang diberikan kepada saya, yaitu mengkaji
aspek astronomi dalam Candi Borobudur. Ya, saya akan mulai dengan catatan sejarah yang saya dapatkan dari bukunya Dr. Jacques Masai. Di situ disebutkan bahwa pada sekitar tahun 860 sampai 873 ada seorang duta dari kerajaan Cina yang berkunjung ke Pulau Jawa. Dan dalam bahasa Inggris, catatan seorang Cina itu ditulis demikian, fortification of. Jadi dia mengamati bahwa orang-orang Jawa itu sudah bisa membuat rumah dari kayu ya, fortification of wood, and even the big houses are covered in palm tops. They have ivory beds and matting made of the bark of bamboo. The country produces tortoise shell, gold, silver, rhinoceros horns, and ivory. They have an alphabet as well as knowledge of astronomy. Ini ya sebagai saya seorang yang belajar astronomi, ini cukup menggelitik rasa keingintahuan saya gitu ya. Jadi sejauh mana gitu masyarakat Jawa pada waktu itu mengerti tentang pengetahuan astronomi ini. Ya, ini sekilas tentang Candi Borobudur. Mungkin yang penting di sini adalah posisi candi. Terletak di 7 derajat 36 menit lintang selatan dan 110 bujur timur. Dan ini adalah ukuran atau dimensi candi. Mungkin yang akan banyak kita tinjau ada stupa utama 1 buah dari tingkat 10, lalu patung Buddha dalam stupa berkerawang dari mulai tingkat 7, 8, sampai 9 dengan jumlah 32, 24, 16. Nah, ini adalah aspek astronomi yang akan saya paparkan di sini. Saya bagi menjadi 2 hal. Nah, yang pertama yaitu arah timur candi diukur terhadap posisi matahari terbit saat vernal equinox. Lalu yang kedua, kita akan lihat stupa utama candi itu sebagai gnomon. Ini dari tinjauan astronomi ya. Lalu untuk arah timur candi kita akan menghitung posisi matahari terbit saat vernal equinox, yang kedua presesi vernal equinox, dan yang ketiga kita akan memodelkan matahari terbit di titik vernal equinox di tahun 800, yaitu saat pembangunan Candi Borobudur. Untuk topik yang kedua tentang gnomon, saya akan memaparkan dulu tentang gnomon itu sebagai alat penanda waktu, lalu akan menghitung dan memodelkan bayangan dari gnomon itu, dan yang terakhir akan kita kaitkan dengan kalender Tanah Tomongso, kalender yang ada yang digunakan oleh masyarakat Jawa ya di kebudayaan Jawa pada zaman itu. Ya, kita akan mulai dengan arah timur candi diukur terhadap posisi matahari terbit saat vernal equinox. Kalau di astronomi ya, kita menyebutnya ini tuh adalah bola langit ya. Jadi kita punya bola langit di sini, lalu kita punya bidang ekliptika. Bidang ekliptika itu adalah bidang edar bumi mengelilingi matahari, dan kita punya bidang ekuator bumi, ini yang diperluas sampai ke bola langit. Nah, perpotongan antara bidang ekuator dengan bidang ekliptika ini menghasilkan 2 titik, yaitu di sini gambarnya titik gamma dan titik omega. Nah, titik gamma dan titik omega ini, kalau titik gamma ini disebutnya vernal equinox, itu terjadi pada tanggal 20-21 Maret ya. Kalau titik omega autumnal equinox itu terjadi 20 sampai 21 September. Sementara ada juga di sini summer solstice, matahari berada di titik maksimum dengan ketinggian maksimumnya 23,5 derajat, itu sekitar bulan Juni 20-21 Juni. Sedangkan kalau matahari berada di selatan itu winter solstice di sekitar tanggal 20-21 September. Nah, titik-titik ini penting ya untuk saya jelaskan di sini, karena kalau matahari, nah ini ya, matahari berada di titik equinox, itu artinya panjangnya siang dan malam untuk semua tempat di bumi itu akan sama. Dan
matahari terbit di titik equinox itu artinya matahari terbit dari arah timur benar, ya. Jadi pada saat hari di mana matahari terbit dari titik equinox itu merupakan arah timur benar. Nah, dalam astronomi kita perlu pikirkan ini ya, patokan ini. Jadi dia akan terbit di arah timur benar dan akan tenggelam di arah barat benar. Nah, nanti ini ada kaitannya juga dengan gnomon ya. Karena kan kita melihat gnomon itu dari bayangan matahari, jadi posisi matahari ini sangat penting untuk kita tentukan. Nah, ini adalah metode penelitian yang saya gunakan. Ada dua, yang pertama yaitu pengamatan matahari di lokasi candi dan diukur menggunakan teodolit ditambah dengan filter matahari. Pengamatannya itu saat vernal equinox tahun 2010. Lalu yang kedua, saya juga menghitung posisi matahari saat vernal equinox. Hasil hitungan ini nanti akan digunakan untuk mengoreksi hasil dari pengamatan. Asumsi yang saya gunakan ada dua. Pertama saya ambil dari bukunya Pak Sukmono ini ya. Kebanyakan candi Buddha di Indonesia itu dibangun dengan pintu masuk menghadap ke arah timur. Jadi memang arah timur juga punya arti yang penting ya untuk candi Buddha di Indonesia. Lalu yang kedua, ini gerbang timur Borobudur ini masih dalam posisi yang sama dengan ketika dibangun ya. Jadi kalaupun ada modifikasi yang terjadi, itu tidak akan terlalu banyak mengubah. Nah, ini adalah foto yang kami dapatkan ya, waktu itu saya nggak sendiri, saya dibantu oleh tim. Foto yang kami dapatkan matahari terbit saat di saat vernal equinox 2010. Ini Mami mengamat di lantai 9 ke arah timur. Ini kalau di sini gambarnya nomor 1 dan kita bisa lihat matahari terbitnya ini pas di arah timur Borobudur ya. Ini tupa di atas gerbang timur, ya pas di arah timur walaupun ini terhalang, tapi ini dia arahnya pas di arah timur. Kami ini mendapatkan data pengukuran karena pakai teodolit, jadi memang patokannya ini ada utara magnet dan timur magnet. Jadi kami menghitung dari utara magnet sampai ke arah matahari terbit. Dapatkan data 7 data berikut ini. Nah, selanjutnya tadi seperti yang dari metode penelitian yang saya jelaskan, setelah mengamat, saya juga memodelkan lintasan matahari di atas langit Borobudur. Jadi lintasan matahari di atas langit Borobudur saat vernal equinox 2010. Jadi saya mau mencocokkan hasil pengamatan dengan hasil pemodelan. Ternyata yang saya dapatkan seperti ini gambarnya ya. Jadi garis kuning ini merupakan lintasan matahari di atas langit Borobudur untuk bintang 7 derajat, minus 7 derajat. Kita bisa lihat mataharinya memang terbit pas di arah timur. Ya, dan kita ini ada hasilnya bahwa mataharinya terbit tepat di arah pintu timur candi. Ternyata apa yang saya dapatkan ini waktu vernal equinox pemotretan di Candi Borobudur itu dikonfirmasi dengan hasil pemodelan dan hasilnya tepat di arah pintu timur candi. Lalu ini selanjutnya kita mau membahas tentang refleksi vernal equinox. Nah, kalau di astronomi ini cukup penting karena kalau kita mengamati bintang-bintang kita akan mengenal precesi. Precesi itu adalah gerak berputar sumbu rotasi bumi di sekitar titik rotasinya akibat gaya tarik-menarik antara matahari dan bulan yang diterima oleh bumi. Jadi gerak rotasinya akan bergoyang. Kalau kita lihat di gambar diagram ini, kita punya K itu kutub utara langit dan P itu adalah kutub utara bumi. Maka kutub utara sumbu rotasi bumi ini dia akan bergerak dari P0 menuju ke P1. Nah, perhitungan modern, ini besarnya precesi ini sekitar 50,3 detik busur per tahun ya. Jadi memang kalau untuk kasus Borobudur yang dibangun di tahun 800, jadi kalau dihitung dari tahun 2010 udah 1.200 tahun. Nah, ini pergeserannya cukup besar.
resesi vernal equinox ini cukup besar. Akibatnya apa? Titik gamma tadi yang kita jadikan patokan buat matahari terbit di arah timur benar, dia juga akan ikut bergeser. Nah, kalau titik gamma bergeser ke arah utara, matahari terbitnya itu dia akan berkebalikan dengan pergeseran titik gamma. Matahari terbitnya akan bergerak ke arah selatan. Jadi nanti ya kalau kita bayangkan pada saat pembangunan Borobudur tahun 18, vernal equinox tahun 2000, tahun 800 maksud saya, maka matahari itu tidak akan terbit pas di arah pintu timur, tetapi dia akan bergeser ke arah selatan. Nah, ini perhitungan yang saya lakukan, saya menggunakan perhitungan rigorous method oleh Jim Bliss dan mendapatkan hasil untuk alpha delta ini ya, ascensorika dan deklinasi titik gamma minus 0,19 dan minus 6,671 derajat. Ini diukur relatif terhadap posisinya di tahun 2010. Nah, ini hasilnya yaitu pada saat tahun 800, maka titik vernal equinox itu akan bergeser sebesar 6 derajat ini ke arah selatan. Ya, seperti biasa setelah menghitung ini kerjaan astronom memodelkan ya, karena memang kita nggak bisa ini. Jadi yang kita lakukan adalah memodelkan. Kita memodelkan lintasan matahari terbit saat vernal equinox di tahun pembangunan candi tahun 800. Kita bisa lihat nih arah timurnya memang dia bergeser dari ini patokannya arah sekarang tahun 2010. Jadi dia bergeser dan saat tengah hari matahari ini hampir tepat. Slide selanjutnya saya gabungkan pemodelan tadi dengan blueprint yang saya dapatkan dari Balai Konservasi Borobudur. Kita bisa lihat ini saat tengah hari matahari tidak tepat ya, hampir tepat atau kita sebut dia akan hampir tepat berada di atas stupa utama. Ya, ini hasilnya matahari akan terbit 6 derajat ke arah selatan dari timur dan akan berada hampir tepat di atas zenit stupa utama pada siang hari. Nah, selanjutnya ini tentang gnomon. Gnomon itu adalah jam matahari yang paling sederhana. Jadi kalau kita punya tongkat, kita tancapkan di tanah, kita tandai panjang bayangannya. Nah, kita sudah punya penanda waktu ya, itu yang paling sederhana. Penelitian terakhir ini gnomon yang tertua itu dari kebudayaan di Cina, yang mereka ternyata sudah menemukan gnomon dari 2300 sebelum Masehi. Jadi cukup lama, bahkan sebelum bangsa Yunani, bangsa Cina sudah menggunakan gnomon ini. Nah, ini catatan yang saya dapat mengenai gnomon di kebudayaan Jawa ya. Namanya bencet. Jadi bencet itu terdiri dari 3 tongkat, 2 tongkat disilangkan sebagai alas, lalu 1 tongkat akan dipasang di persilangan itu. Lalu di arah utara selatannya ini ada garis-garis ini untuk menentukan panjang matahari ya. Cuma sayangnya ini saya dapatkan dari literasi berbahasa Inggris. Untuk di Pulau Jawanya sendiri saya belum dapat. Dan bencet ini digunakan sekitar tahun 1600 sampai 1800 ya. Jadi memang agak jauh dari saat pembangunan Borobudur gitu. Nah, kita masuk ke perhitungan. Ini persamaannya penting buat kita nanti karena kita mau memodelkan bayangan dari gnomon. Kalau kita punya tinggi tongkat gnomon H di sini, dan kita punya lintang pengamat, kalau di Borobudur tadi -7, dan kita punya deklinasi ini ketinggian matahari, maka kita akan punya persamaan bayangan gnomon sebagai berikut. Dengan sumbu Y itu adalah arah utara selatan, dan sumbu X itu arah utara timur barat. Ya. Kalau secara praktisnya saya bisa jelaskan seperti ini. Ini untuk gnomon di lintang Borobudur ya.
kita punya suhu X, suhu Y, dan gnomonnya kita letakkan pas di tengah-tengah. Lalu kita tandai ya, ini ujung panjang bayangan gnomon pada waktu pagi hari, jam 6 pagi. Nah, kita tandai titiknya di sini jam 9, 10, 11 sampai jam 12. Jam 12 dia akan mempunyai panjang bayangan yang paling pendek. Lalu begitu seterusnya sampai pukul 6 sore. Ya, untuk equinox ini kalau kita hubungkan ujung panjang bayangan tadi, dia akan membentuk nih garis lurus. Karena tadi matahari terbit di arah timur benar dan tenggelam di arah barat benar. Jadi bayangan gnomonnya akan bentuk garis lurus. Sementara untuk di winter solstice dan summer solstice, ini untuk titik balik selatan dan titik balik utara, ini bentuk bayangan panjang gnomon berbentuk parabola. Jadi kalau misalnya orang, kita bayangkan kita menjadi orang zaman dulu yang belum punya waktu, kita akan berangkat kalau kita punya panjang, kalau kita menandai ini ya panjang bayangan gnomon sampai satu siklus. Satu siklus itu berangkat dari equinox ya, equinox 1, vernal equinox, lalu summer solstice, lalu autumnal equinox lagi, lalu winter solstice. Jadi kita udah punya satu siklus panjang bayangan gnomon, itu berarti kita sudah punya 1 tahun kalender matahari. Ya. Jadi penggunaan praktisnya itu seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan pengamatan gnomon di Candi Borobudur. Jadi saya bawa gnomon di dekat stupa utama dengan tinggi gnomon itu 17 cm. Ini saya mencatat panjang bayangan gnomon paling kecil itu 2,5 cm. Nah, setelah itu saya mencoba memodelkan menggunakan rumus yang tadi, persamaan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Panjang bayangan gnomon yang tadi saya bawa, ini untuk hijau ini, untuk panjang bayangan gnomon saat vernal equinox. Jadi 20 Maret 2010 tadi. Lalu yang atas ini minus untuk winter solstice dan summer solstice. Nanti ini akan kita gunakan untuk mengoreksi pemodelan panjang bayangan stupa utama ya. Ya, kita dapat hasil tadi mengamati Borobudur, lalu nanti hasilnya akan kita gunakan untuk mengoreksi grafik gnomon dari stupa utama. Dan ini stupa utama, tinggi sekarangnya sekitar hampir 13 meter, lalu saya juga tambahkan tingginya dengan catra ya, jadi sekitar 20, sekian meter. Nanti kita lihat perbedaan panjang bayangan gnomonnya. Nah ini kalau dimodelkan, saya punya model yang seperti ini. Sebelah kiri untuk stupa dengan tinggi yang sekarang, sebelah kanan untuk stupa kalau ditambah dengan catra. Dan ini dikoreksi dengan hasil pengamatan gnomon di Candi Borobudur. Karena cukup teliti hasil pemodelan ini dengan hasil yang baik ya. Selisih panjangnya hanya sekitar 0,05 cm. Nah, seperti ini saya gabungkan lagi antara pemodelan tadi dengan blueprint Candi Borobudur. Kalau kita lihat, ternyata ini ya panjang bayangan gnomon kalau dengan catra dia akan menjangkau lebih banyak candi-candi kecil, stupa-stupa kecil di sekitarnya dibandingkan yang sekarang. Kalau yang sekarang dia hanya sampai tingkat ke-8, sementara kalau dengan catra kita bisa lihat sampai tingkat yang ke-7 ya, sampai di bawah kita bisa lihat. Dan ketepatannya mengenai beberapa stupa juga ini cukup baik ya. Saat vernal equinox dia akan mengenai 3 stupa kecil dari mulai tingkat 7, 8, 9 sampai membentuk garis lurus. Ya, ini hasilnya ternyata dengan catra ini dia mempunyai ketepatan jatuh bayangan yang lebih banyak dibanding kalau dia tanpa catra. Sekarang kita mau mengaitkan hasil pemodelan tadi dengan kalender Pranoto Mongso. Kalender Pranoto Mongso ini digunakan untuk secara praktis ya, jadi mereka nggak cuma melihat butuh kalender aja, tetapi
digunakan untuk membantu untuk menanam padi, menanam palawija atau mengurus lahan, bahkan sampai untuk melaut. Jadi ketika melaut mereka menggunakan kalender ini untuk menentukan kapan ikan akan banyak ada di laut seperti itu. Ada 12 mongso di sini, dan kita juga udah tahu tanggal mulainya mongso itu bervariasi mulai 1 bulan 31 sekitar 23 hari sampai 41 hari. Ya, yang tadi kita udah punya model ya, model jatuhnya bayangan stupa utama. Lalu kita gabungkan dengan kalender Pranoto Mongso ini ya. Ini masih hipotesa, jadi memang ini hasilnya masih butuh penelitian lebih lanjut lagi. Kita bisa lihat ini satu di sini bukan Mongso ke-1 ya, tetapi urutan dari sini nomor 1 Kasadasa, jadi saat 23 Maret. Terus seterusnya 10 ini berarti urutan nomor 10 atau Mongso Kapitu, ini saatnya menanam bibit padi di sawah. Kita bisa lihat yang saya beri lingkaran merah ini merupakan awal mulainya sebuah mongso, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada stupa-stupa kecil di sekitarnya yang menjadi tanda mulainya sebuah mongso. Ya, dan ini enggak selalu berbeda tiap mongso, ya, tidak ada yang sama untuk stupa kecil di sekitar stupa utama ini. Nah, cuman ini masih ada cumannya. Kita tidak tahu keteraturan ya. Jadi kita masih belum menemukan keteraturan dari ini jatuhnya bayangan stupa utama ini kalau dikaitkan dengan kalender Pranoto Mongso, walaupun ada stupa kecil penanda mulainya sebuah mongso, tapi kita tidak menemukan keteraturannya ya. Belum ya, kita belum menemukan keteraturannya. Ya, kita sampai di kesimpulan. Ini saya membuat 3 kesimpulan. Yang pertama ini ya, ini yang yakin ini ya, saya bilang kalau dari astronomi, arah timur Candi Borobudur ini dibangun mengikuti alignment atau kesegarisan dengan posisi matahari terbit. Kita bisa lihat dari pengamatan saat vernal equinox. Lalu yang kedua, karena arah timur dibangun mengikuti posisi matahari terbit, ya, maka saat vernal equinox di tahun 800 itu bayangan stupa utama akan jatuh pada dirinya sendiri atau hilang saat tengah hari, ya. Walaupun sebenarnya ini membuka sebuah ruang hipotesa yang baru ya, karena bisa saya bilang bahwa kemiringan Candi Borobudur arah timurnya saat pembangunan tahun 800 itu hampir sebesar lintang Borobudur. Ya, kalau kita tahu lintang Borobudur 7, ini kemiringannya sebesar 6, sekian derajat tadi. Nah, pada saat itu vernal equinox itu bayangan stupa utama akan hilang, atau kalau sekarang kita mengenalnya akan ada hari tanpa bayangan, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga kaitannya tadi bayangan stupa utama dengan Pranoto Mongso. Nah, kita udah tahu ada stupa-stupa yang jadi penanda mulainya sebuah mongso, tetapi belum ditemukan ini keteraturan urutannya. Nah, ini hipotesa saya ini mungkin berkaitan dengan matematika kuno ya, yang berkembang di kebudayaan masyarakat saat itu. Oh ya, rupanya udah selesai. Kita sampai kesimpulan akhir. Jadi ini adalah kesimpulan saya. Dan terima kasih Bu Endang. Saya serahkan kembali ke Bu Endang. Oke, terima kasih Mbak Irma, dan terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini. Dan kita sekarang tahu ya betapa Borobudur itu dibangun tidak dengan begitu saja, tapi dengan berbagai macam perhitungan dan presisi yang tinggi dan teknologi yang tinggi, dan tentu saja dibarengi dengan iman dan niat yang sangat baik. Baik, terima kasih kepada semuanya. Dan ini kelihatannya ada beberapa pertanyaan, mungkin Mbak Irma bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama dari Bapak Dwi Budiharto. Selamat pagi Pak Dwi.
Nah, bertanya kepada Bu Irma, di Indonesia waktu pendirian candi ditandai dengan kronogram yang bisa dipakai sengkalan maupun sengkalan Mamet seperti tertulis dalam Negara Kertagama, Pararaton, dan lain-lain. Pertanyaannya, seberapa presisi penunjukan waktu oleh kronogram atau sengkalan tadi bila dilihat secara astronomi? Mohon diberikan contoh kasus pendirian candi tertentu untuk membahasnya. Terima kasih. Dari Pak Dwi Budiharto dari UNES, Universitas Negeri Semarang ya. Terima kasih. Silakan Mbak Irma. Ya. Satu ya, Bu. Oke. Ya. Kronogram atau sengkalan apa namanya ya? Beberapa penelitian di astronomi ya yang saya tahu memang ada pembahasan tentang ini ya. Jadi waktu saya mau mulai penelitian tentang aspek astronomi dan Candi Borobudur sendiri, pembimbing saya juga mengatakan bagaimana kalau kamu meninjau ini ya waktu pembangunan candi dari sisi astronomi. Tapi sayangnya Borobudur tidak punya catatan pembangunan candi ya. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah karena ini ranahnya para arkeolog atau sejarawan ya. Jadi memang Borobudur tidak punya ini ya catatan pembangunan candi. Sementara kalau lihat Prambanan ya yang saya baca, ya ada catatan pembangunan candinya, lalu di situ juga dicantumkan fenomena langit ya, fenomena langit yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau Prambanan itu dia bulan purnama, kalau tidak salah ya, saya pernah baca itu tentang bulan purnama. Bulan purnama di waktu sekian, di waktu tahun sekian. Nah, kalau kita tahu ya ada fenomena bulan purnama, astronomi bisa menghitung. Kita bisa menghitung bulan purnama yang terjadi kira-kira di tahun tersebut. Lalu dihitung juga dengan bintang dan dihitung juga dengan faktor koreksi dari seperti tadi yang saya hitung, presesi, notasi, dan objektif itu. Dihitung dari situ kita bisa lihat kira-kira bulan purnama yang bisa dilihat dari Prambanan pada tahun sekian itu pada tanggal berapa aja atau pada tahun berapa aja, dan yang paling terlihat bagus itu pada tahun berapa aja. Nah itu bisa kita hitung ya. Memang di astronomi sekarang udah perhitungannya udah menggunakan software semua, jadi mau mundur sampai berapa tahun yang lalu juga udah cukup ya Bu Endang ya. Kalau di waktu saya masih menghitung ini, mungkin saya harus menghitung berkali-kali karena masih menghitung belum pakai software atau aplikasi. Jadi memang untuk kasus yang saya bisa sampaikan di sini yang udah diteliti di astronomi itu Candi Prambanan bisa ditentukan, dan perbedaannya ini kalau nggak salah 10 tahun ya. Jadi kalau dari arkeolog menyebutkan dia dibangun tahun sekian, saya lupa tahunnya berapa. Tapi nah kalau dari perhitungan astronomi itu 10 tahun lebih cepat gitu ya. Jadi bedanya sekitar perhitungan arkeolog dan perhitungan astronomi sekitar 10 tahun. Ya begitu Bu Endang. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Irma. Nah, pertanyaan kedua dari Bapak Agung Prabowo, apakah ada pengaruhnya terhadap hasil riset jika ternyata pembangunan Borobudur tidak dapat dilakukan pada tahun 800, misalnya tahun 825 atau tahun lainnya? Atau barangkali hasil riset Ibu bisa memastikan bahwa Borobudur benar-benar mulai dibangun pada tahun 800 Masehi? Silakan Mbak Irma jawab. Oh iya, ini menarik juga ini ya. Sebenarnya memang sebagai astronom ini kita harus menjawab sesuatu itu dengan hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan atau penghitungan nggak boleh mengira-ngira gitu ya. Saya awalnya juga ketika mulai mengerjakan Borobudur ini, mengamat di sana, saya punya hipotesa bahwa pengamatan tahun 2010 itu dia akan arah timurnya akan miring gitu ya, miring karena presesi tadi, jadi dia akan miring, tidak pas di pintu timur. Tapi ternyata ketika saya mengamati di sana, pas di pintu timur, dan itu waduh, ini kok di luar dari harapan gitu ya. Tetapi dari situ muncul ruang hipotesa yang baru yang tadi saya sebutkan.
saya hitung mundur ke belakang sekitar tahun 800, ternyata miringnya itu 6 derajat sekian tadi ya. Nah, ini masih perlu digali lebih lanjut. Jadi hipotesa dari saya sendiri itu Borobudur arah timurnya itu miring sebesar lintang Borobudur. Jadi sekitar 7, sekian derajat. Kalau dihitung dengan presesi itu bisa jadi dia lebih lama dari tahun 800. Ya nggak Bu Endang, tolong dikoreksi. Ya, mungkin saya di astronomi. sudah lama sekali dan saya tidak mengerjakan tentang Borobudur. Tapi mungkin begini, tahun 800 itu kan kita perkiraan ya, supaya ya kira-kira lah segitu. Kalau pastinya tentu saja kita harus menemukan prasasti yang ditulis oleh para pendiri Borobudur. Tapi kalau saya lihat tadi bahwa miring minus 6 derajat dan kemudian pada saat kulminasi atas, tepat di atas stupa utama itu tidak tepat di atas stupa, kemungkinan memang tidak tepat tahun 2000. Kemungkinan saya mulai agak berpikir gitu ya, maaf kalau pikiran saya agak salah. Jangan-jangan Borobudur ini dibangun untuk mendapatkan hari tanpa bayangan bagi stupa utamanya gitu. Jadi mungkin kita perlu, mungkin malah sebelum tahun 800 saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi memang perlu kajian yang lebih mendalam, lebih jauh lagi. Dan kita harus kerjasama juga dengan ilmu-ilmu yang lain ya, misalkan para arkeolog, gitu, sejarawan itu untuk bisa memastikan kapan tepatnya Borobudur dibangun. Tapi tentu saja juga membangun Borobudur tidak seperti membangun yang membalikan telapak tangan Humpi Pajreng gitu, tapi pasti bangun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Saya pikir itu. Apakah cukup menjawab Pak Agung Prabowo? Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Tommy Aryo. Kepada Bu Irma, menurut Bu Irma, sistem astronomi lintasan matahari atau bulan berpengaruh psikologis terhadap rasa tenang saat meditatif terhadap orang melakukan ritual di situs candi-candi? Oh, berpengaruh terhadap psikologis. Nah, ini ada pengaruhnya ya, Bu ya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, memang ada pengaruhnya. Jadi memang kalau matahari ada, kok sekarang aja ya kalau kita merasakan kok sekarang panas banget ini ya. Ternyata kalau dilihat dari ilmu astronomi ternyata mataharinya sedang berada di atas Pulau Jawa gitu ya. Jadi memang rasanya panas dan gerah. Tapi kalau mataharinya sedang berada di titik balik utara atau jauh dari Pulau Jawa, nah itu mataharinya kita rasa juga udara atau cuacanya lebih adem gitu ya, lebih enak di badan gitu ya. Jadi memang kalau dihubungkan dengan meditasi, nah ini saya kurang paham, tapi yang jelas sih ada pengaruhnya sih antara lintasan matahari dengan cuaca di suatu bukan cuaca ya, mungkin keadaan di suatu daerah secara spesifik lintang gitu Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Swari Utami Dewi. Apakah candi-candi yang lain juga dibangun dengan prinsip yang sama seperti halnya Borobudur? Saya bisa jawab. Sebenarnya ini ya kalau boleh ini saya tambahkan sedikit, penelitian arkeoastronomi sendiri di astronomi ITB ini belum terlalu banyak gitu ya Bu ya, banyak ya. Jadi memang ketika saya melakukan ini tahun 2008 saya mulai itu boleh dibilang untuk saya orang pertama gitu untuk yang melakukan penelitian lebih dalam tentang arkeoastronomi di astronomi ITB. Jadi sampai sekarang ini 2021 sekitar hampir berapa tahun, 13 tahun mungkin ya. Ini juga boleh dibilang masih kurang gitu ya. Jadi kalau saya katakan candi-candi yang lain secara garis besar di Indonesia juga saya nggak punya datanya, tapi ini yang saya dapat dari penelitian di astronomi ITB, candi pertama candi Prambanan ya. Dan Prambanan sudah pernah diteliti dan punya alignment dengan bulan purnama. Lalu ada juga yang meneliti tentang garisan candi di Jawa Tengah dengan objek langit. Saya
ada 12 candi gitu ya di Jawa Tengah yang punya ketergarisan dengan matahari, baik ketika equinox, winter solstice, dan zenith passage. Lalu ada juga candi yang berhubungan dengan matahari. Ketika di equinox ini dihitung dengan mempertimbangkan lintang candi, lalu dihubungkan dengan deklinasi benda langit. Lalu ada juga berhubungan dengan matahari ketika zenith passage, berhubungan candi Ngawen ini punya hubungan dengan matahari ketika winter solstice. Lalu ada juga candi yang lain sih. Ya ini cukup banyak, kalau di Borobudur ada 12 candi dari total 32 candi yang dihitung, itu mempunyai kaitan, mempunyai ketergarisan dengan matahari. Ini penelitian dari Nurul Aini, siswa astronomi ini di tahun 2018. Nah, kalau Prambanan tadi dari penelitian Siti Atari 2014. Kalau yang terakhir, saya sempat baca Candi Ceto dan Candi Sukuh ya, Ya. Itu dihitung terhadap kaitannya dengan matahari ataupun benda langit, namun ternyata dari sisi astronomi gagal atau tidak ada gitu. Jadi lebih mengarah ke gunung ya, Bu ya. Geografis, ya, lebih pada geografisnya. Ya. Oke, Irma terima kasih. Dan selanjutnya Pak Taufik Rasen. Astrologi dan astronomi dulu berdekatan. Saya sampai sekarang juga masih berdekatan. Ada 108 Buddha di masing-masing timur, barat, utara, selatan. Ini terkait dengan 9 karakter dasar dari Pythagoras dengan 12 masa. Itu 108 adalah 9 kali 12. Boleh tanya, kapan tepatnya matahari tanpa bayangan di Borobudur? Apakah terkait prasasti Kahiyung 21-23 Maret 824? Oh, ini katanya prestasi Kahiyung ya, Bu ya. Ya, emang kalau dari sisi astronomi tanggalnya sekitar bulan Maret. Jadi equinox-nya, equinox tahun 800 itu kalau dihitung udah sekitar 17 Maret ya di tahun 800. Nah, ini mungkin kalau ada kaitannya dengan prestasi ini menarik ya, Bu ya, untuk digali lebih lanjut. Iya, tapi ini mungkin juga kita nggak boleh lupa pada pengurangan hari 10 hari ketika saya kok lupa ya, Gregorius atau siapa yang melihat bahwa ada hari yang meloncat dari 4 Oktober menjadi 15 Oktober tahun 1582 atau saya lihat ada Pak Muji pasti tahu betul ini di sini. Ya, jadi mungkin tanggalnya yang berbeda. Ya mungkin begitu Pak Taufik Rasen jawaban dari kami. Ya, ada yang kelewat Ibu dari Asmi TS gimana? Asmi, oh iya maaf kelewat. Nah dari bagaimanakah Medan. Dari Medan? Iya. Bagaimanakah upaya untuk menyentuh generasi sekarang untuk melestarikan aset budaya milik dunia ini? Apakah perlu dibuatkan infografis agar bisa mengetahui lebih detail lagi? Trims, Bu apa Pak? Horas dari Medan. Ya, ini sebenarnya ide yang cukup menarik ya, Bu, cukup bagus sebenarnya ini. Cuman ya, selama ini sih saya berbicara tentang arkeologi Borobudur ini seringnya di kalangan astronom ya, astronom profesional, astronom amatir gitu. Dan ini merupakan kesempatan yang cukup baik juga untuk membuka kerjasama astronomi dengan para arkeolog, sejarawan, budayawan ataupun yang tertarik dengan kelestarian Borobudur gitu ya. Idenya cukup bagus. Oke, ya terima kasih Irma. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendee. Izin bertanya, apakah ada relasi antara bayangan yang ditimbulkan oleh stupa utama Candi Borobudur dengan stupa-stupa kecil lain yang berjumlah 72 buah? Terima kasih. Silakan. Oh, ini tadi cukup sudah saya gambarkan ya Bu ya tadi di pemaparan saya. Jadi memang ada relasinya. Tadi kalau kita lihat, ini saya perlu share screen lagi nggak Bu? Silakan di share screen, nggak apa-apa. Ya, ini kalau kita lihat, saya paparkan lagi sedikit ya. Saat equinox,
Saya menggunakan yang sebelah kanan ya, ini ya, tinggi stupa utama dengan cakra, ini karena bayangannya, tadi saya sudah sebutkan alasannya, bayangannya lebih menjangkau seluruh stupa-stupa kecil. Jadi ini kalau equinox saat terbit di arah timur benar, bayangannya akan jatuh tepat di urutan stupa kecil lantai 7, 8, 9, sampai di stupa utamanya sendiri. Seperti itu. Sementara kalau yang warna ungu ini lintang Borobudur. Jadi ini lintang Borobudur tahun 2010 ya. Lintang Borobudur kita lihat patokannya ini mungkin candi yang ada di stupa yang ada di tingkat 7 sampai akhirnya jatuh di tubuh stupa utama sendiri. Kalau untuk equinox tahun 2010. Sementara untuk saya tidak bisa menggambarkan ini untuk tahun 800 ya, makanya tadi digambarkan hanya lintasan matahari aja. Untuk tahun 800 dari situ bisa kita perkirakan panjang jatuhnya bayangan stupa utama di sekitar candi, kaitannya dengan kalender kalau yang ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Irma. Dari Balar di Y Mujiono, izin bertanya. Salah mongso menurut saya tidak pernah ada, karena kalender Pranoto Mongso sangat bijak diperhitungkan oleh para pendahulu kita. Misal ritual sedekah labuh atau datangnya musim tanam selalu diadakan pada Mongso Kalimo, walaupun kadang sedikit ada pergeseran. Begitu juga untuk mengetahui musim penghujan dan angin yang kadang ada yang menyebut salah mongso, padahal ada musim pancaroba. Walaupun dalam perhitungan yang relatif lama, tidak diutarakan pada saat Borobudur dibangun pada tahun 800-an dengan tahun 2010. Nah, ini gimana Irma? Ada salah mongso nggak? Sebenarnya ini kenapa kita hasil protesnya sampai ke Pranoto Mongso ini Pak, karena tadi ya mulai dari arah timur candi yang tepat diamati dengan posisi matahari di vernal equinox. Lalu saya sendiri dan tim itu berpikir, lalu apa gunanya ini ya, sebenarnya secara praktis aja sih. Jadi secara praktis mengapa perlu mengamati bayangan stupa utama. Mungkin kalau dari sisi lain ya, kalau dari sisi agama Buddha atau dari kebudayaan Hindu-Buddha, nah itu mungkin perlu ada pandangan yang lain yang lebih filosofis gitu ya. Tapi dari astronomi mas secara praktisnya kita mengamati bayangan suatu benda itu untuk digunakan dalam kalender gitu. Jadi asal mulanya dari situ. Lalu kita coba cari kalender apa yang digunakan masyarakat pada waktu itu, dan ternyata ketemu kalender Pranoto Mongso ini. Jadi memang mungkin perlu kolaborasi penelitian lebih dalam lagi ya Bu ya, untuk mengkaji ini sehingga boleh jadi penelitian yang hasil hipotesanya bisa terbukti gitu. Ya, terima kasih. Irma, pertanyaan dari Ibu Luki atau Pak Luki dari API. Nah, jarak antara letak stupa-stupa di lantai 8 apakah semua sama? Ada yang tidak, sehingga menjadi salah satu dasar adanya dugaan tersebut. Silakan. Ini juga sih ya Bu ya, ini saya juga memang belum terlalu mengamati detail ukuran antara stupa-stupa di lantai 8, tapi kalau memang ada mas-mas seperti ini cukup bagus ya. Kalau kita kaitkan dengan kalender Pranoto Mongso sendiri emang panjang harinya dalam satu mongso itu ya berbeda ya. Hari yang satu ada yang 23, ada yang sampai 40 hari. Jadi itu juga menentukan ini ya, jatuhnya bayangan itu kalau jarak antar stupanya yang nggak rata atau nggak sama, ya memang jatuhnya bayangan juga nggak akan sama gitu ya.
karena kan memang jaraknya berbeda gitu. Cuman apakah jaraknya berbeda ini seperti pada saat pembangunan semula atau memang saat pembugaran atau gimana? Nah ini nggak tahu juga nih, harus ada penelitian lebih lanjut. Ya. Terima kasih. Lanjut ya, lagi, terima Bu. kasih. Lanjut, nah Pak Muji Raharto. Pak Muji ini guru kami sebetulnya ya, beliau yang mengajari saya, Irma, dan semua murid-murid Pak Muji itu tentang positional astronomi. Wah, jadi malu saya, Pak. Pak Muji menanyakan kalau penentuan hari Waisak pada masa lalu akan berbeda dengan sekarang. Ibu Endang ini yang bisa jawab. Iya, Pak Muji ngelawak di sini. Ya, Waisak itu kan bulan purnama ya. Iya. Peringatan Waisak ya. Jadi kalau bulan purnamanya tidak pernah berubah waktunya, ya tentunya nggak pernah berubah, Pak. Mungkin tanggalnya aja yang berubah ya, tanggal-tanggal kalender Masehinya, tapi hari Waisaknya kan selalu bulan purnama. Gitu Pak Muji. Jadi malu saya. Oke, Irma, terima kasih. Bu, sebentar saya mau nambahin sedikit ya, Bu. Ya. Sebenarnya posisi bulan ini juga, kalau di Prambanan mungkin udah terbukti ya, Bu ya. Tapi kalau di Borobudur ini masih jadi hipotesa gitu. Jadi memang menarik untuk diteliti juga nih posisi bulan saat terbit di Candi Borobudur gitu ya. Yang kita tahu di relief Borobudur itu sendiri ada 2 relief ya, yang bentuknya bulan sabit, lalu ada 7 lingkaran dan seperti matahari gitu ya. Dan ada 2 relief ini cukup menggelitik juga dia sebagai astronom gitu ya, apakah ini ada kaitannya dengan pengamatan yang dilakukan oleh pembangun Borobudur zaman dulu ya, apakah ini sebagai tanda bahwa mereka juga mengamati benda langit, ataukah ada hubungannya juga dengan kebudayaan Hindu-Buddha ya, mereka memang ada patokannya juga terhadap bulan, matahari, dan beberapa bintang gitu. Menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi nih, Bu. Ayo kita teliti mah. Kalau pandemi sudah selesai. Dari Pak Ramdan Malik, apa signifikansi stupa tertinggi Borobudur tanpa bayangan matahari? Hatur nuhun pisan, Mbak Irma. Signifikasi stupa tertinggi Borobudur. Tadi kalau kita lihat ya, jadi memang bayangannya itu hanya sampai ke tingkat 8 dan 9. Jadi nggak mengcover semua stupa berterawang gitu. Gitu sih Bu ya. Kurang pasti. Gimana Bu? Ya, Borobudur ini kan genomon ya, penanda waktu. Mungkin dulu masyarakat perlu jam gitu, yang jam tangan tentu saja belum ada, jam dinding belum ada gitu ya, jam digital. Jadi mungkin mereka masih menggunakan genomon-genomon ini, termasuk pencet. Dan kemudian mungkin saya juga nggak tahu, Borobudur ini begitu besar, itu agung, nggak main-main lah. Mereka membuat tentunya akhirnya akan dijadikan sebuah bangunan bukan hanya untuk bangunan yang fenomenal, untuk nanti tempat beribadah, tapi juga akan memberikan warisan luhur bagi anak cucu dengan berbagai macam fungsi. Nah, kita sebagai astronom kan baru bisa mengkaji dari sisi astronomisnya gitu, tapi sisi yang lainnya itu mungkin ya kami perlu bantuan dari para arkeolog, sejarawan itu yang tentu saja beliau-beliau ini jauh lebih mengerti sisi terdalam lagi dari Borobudur. Begitu saya pikir. Mohon dibetulkan kalau pendapat saya salah. Ada lagi, Irma? Ini tadi ada yang bertanya nih. Dari Pak Yabu Malabasa ya. Dengan pendekatan perangkat apa saja yang digunakan meliti terbit matahari dikaitkan dengan posisi Borobudur. Lalu Borobudur juga berada pada garis lurus Candi Mendut dan Pawon. Apakah ada relevansinya dengan perkiraan tahun pembangunannya? Ini kalau
saya jawab ya, perangkat apa saja. Ini saya mengamati dengan dengan teodolit tadi saya sudah sebutkan, ditambah dengan filter matahari, lalu dengan arah timurnya ini sudah ditentukan oleh konservasi Borobudur ya, arah timur di titik candi itu yang udah pas ke arah timurnya. Jadi yang ada kalau di lantai candi itu ya, itu udah ada tandanya arah timurnya sebelah mana. Lalu itu saya hitung terhadap posisi matahari terbit. Lalu relevansi dengan mendut dan pawon ini saya baca penelitian terakhir dari peneliti. Halo? Ya. Halo? Iya, ada ya Bu ya suara saya? Ada. Oh, iya. Tapi agak terputus-putus ya. Terakhir. Udah Bu sekarang? Cukup? Cukup ya Bu? Oke. Penelitian arkeoastronomi terakhir di tahun 2016 itu ada yang meneliti tentang kesegarisan antara candi Mendut, Pawon, dan Borobudur. Jadi ya emang coba dikaitkan dengan bintang ya, bintang kalau saya tidak salah ingat ya, berarti bintang Altair, bintang Betelgeuse, dan bintang Procyon. Nah, bintang ini tuh mempunyai deklinasi yang mirip dengan bintang candi ini, jadi sekitar 7 derajat. Jadi harapannya itu, hipotesa awalnya itu dia pendirian kesegarisan dari candi ini itu mimicking apa ya, untuk meniru bintang, meniru posisi bintang yang kalau kita lihat di Mesir itu ya, piramida Mesir, piramidanya di Giza itu 3 posisi, 3 piramidanya itu meniru sabuk Orion. Jadi ada 3 bintang di sabuk Orion, itu mereka mencoba meniru itu ya diwujudkan dalam sebuah piramida. Nah, berangkat dari situ mencoba ini saya jadi cerita tentang Borobudur Mendut Pawon, nggak apa-apa Bu ya? Ya, waktu situ, kita 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, perhitungan dicoba dari mulai posisi matahari terbit, lalu bintang yang sudah saya tadi sebutkan, lalu posisi bulan juga dihitung, disesuaikan dengan bintang ketiga candi ini, tapi ternyata nggak ada yang pas gitu. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa 3 sudut pohon Borobudur ini 7 derajat kemiringannya terhadap garis lurus itu meniru lintang, memang ya, mimicking lintang Borobudur sekitar 7 derajat. Nah, para umat Buddha kalau beribadah mulai dari Mendut, Pawon, dan Borobudur. Nah, itu timur sampai ke Borobudur ya, timur, lalu berjalan sampai ke arah Borobudur. Nah, itu meniru gerak matahari. Jadi matahari terbit dari timur, lalu matahari sampai di zenit pengamat. Matahari terbit dari timur ini digambarkan dengan masuk melalui candi Mendut, lalu matahari ada di zenit Borobudur, zenit pengamat ya, saat itu ada di Borobudur, itu candi Pawon, lalu sampai matahari terbenam, itu ada di candi Borobudur. Itu akhir perjalanannya seperti itu ya kalau dalam ritual agama Buddha. Jadi Bu, cukup, masih banyak pertanyaan. Ya, ini ada banyak pertanyaan, tapi sebetulnya banyak pertanyaan yang tumbang tindih yang sebetulnya sudah bisa dijawab tadi ya, seperti Candi Borobudur model yang apakah Candi Borobudur merupakan model yang paling lengkap informasi astronominya dibanding candi-candi yang lain ya, harus kita kaji juga. Tapi satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Balar IJ Mujiono yang menanyakan tentang kalender Pranoto Mongso Daljuni, itu salah satu yang kita jadikan acuan juga ya. Gimana? Ada? Oh iya. Kalender Pranoto Mongso Daljuni. Ya, yang sebetulnya merupakan mirip ya pemikiran masa Mangkunegaran 6. Diutarakan kalau kalender tersebut hanya berpengaruh di wilayah Surakarta dan Ngayogyakarta dan sekitarnya. Nah, apakah Pranoto Mongso juga berpengaruh di sekitar Borobudur atau di sekitar Karesidenan Kediri? Nah, bagaimana?
Ini kalau kita lihat dari posisi lintah ya Bu ya, masih sekitar Surakarta, Yogyakarta, dan sekitar Borobudur, ini perbedaan lintangnya memang nggak terlalu besar ya Bu ya, bisa sampai ke ekuator. Jadi untuk wilayah lokal sih, kalau dari sisi astronomi ini masih bisa digunakan ya. Tidak ada error yang terlalu besar. Iya. Ya, saya pikir juga begitu ya. Untuk lintang-lintang yang tinggi, apalagi di belahan utara gitu, tentu saja Pranoto Mongso yang kita pakai tidak bisa dipakai di sana. Begitu. Iya, benar. Ya kan? Memprediksi tepatnya bulan apa sebuah candi didirikan, dasar arhadapnya saja ya tentu saja tidak bisa Pak Eri Sudewo ya. Kemudian apalagi ya? Anggung tinggal 2 menit lagi. Tadi sudah ya di rumah. Dari siapa nih sekarang kita cari lagi yang tidak ada. Ini kelihatannya sudah. Pak Muji, satu lagi Pranoto Mongso apakah terpengaruh oleh presisi? Presisi atau presesi Pak? Mungkin ya Pranoto Mongso mungkin dulu belum ada komputer, jadi mungkin presisinya juga tidak terlalu bagus gitu, mungkin ya masih sekitar tapi mungkin juga yang perlu kita catat di sini bahwa stupa-stupa kita tentu saja yang berupa bangunan bukanlah titik ya, tapi dia punya dimensi, punya diameter, jadi mungkin tepat persisnya juga ketepatnya bayangan itu jatuh juga kadang kita tidak bisa bilang ya pasti di situ, mungkin geser dikit kita masih bilang oke. Gitu. Satu itu, yang kedua adalah matahari bukanlah point source, bukanlah sumber titik, tapi dia juga punya extended source, jadi dia punya piringan gitu, jadi bayangan itu juga pasti tidak tepat, tidak memberikan suatu bayangan berupa titik, tapi hanya berupa ada daerahnya gitu. Itu sebabnya dijatuhkannya ke stupa-stupa kecil. Nah, stupa kecil kan juga tidak berupa titik. Seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bisa membuat bayangan Genomon itu lincip gitu, tapi mungkin dengan menggunakan candi-candi, dan pada waktu itu tahun yang sudah sangat lama, jadi bagi saya, menurut saya Borobudur itu sudah luar biasa presisi, luar biasa agung, luar biasa besar gitu ya, sudah sangat-sangat. Jadi teknologi yang digunakan pada saat membangun candi itu sudah sangat tinggi, dan selain itu juga banyak pesan yang disampaikan oleh Borobudur bagi kita para penerusnya. Baik, waktunya sudah selesai jam 10 pukul 10.25, dan sekarang saatnya kami akan memilih 2 penanya untuk mendapatkan giveaway, yaitu berupa buku, apa tadi judul bukunya? Membaca Tagore, Raffles, dan pelawat Nusantara lain, yaitu kumpulan makalah BWCF tahun 2018. Nah, siapa 2 orang yang kita pilih sebagai penanya yang terbaik? Mbak Irma, punya ini, milih siapa? Yang mana ya Bu? Semuanya ini menarik. Oh iya, semuanya pertanyaannya bagus sekali, bikin gitu ya. Kita sebagainya kaget juga. Oke, Irma milih 1, saya milih 1, jadi ada 2 orang yang akan menerima hadiah buku itu. Oke, saya pilih yang ini ya, Pak Agung Prabowo. Agung Prabowo, ya, selamat Pak Agung. Pak Agung Prabowo, selamat Anda mendapatkan buku kumpulan apa tadi, JBWCF tahun 2018. Nah, kalau saya memilih Pak Dwi Budiharto, yang pertanyaannya agak susah tadi kami menjawabnya. Harus apa-apa dulu. Ya, baik. Selamat kepada Pak Agung Prabowo dan Pak Dwi Budiharto. Terima kasih atas kehadirannya. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu yang lainnya. Senang sekali
bahwa kita bisa bergabung di sini untuk sedikit berbincang-bincang, membahas, dan berbicara tentang Borobudur. Dan pada Irma, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Nah, kepada para panitia BWCF, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami diundang dan boleh ikut bergabung di sini. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi BWCF. Maaf, apakah saya freeze ya? Oke, mudah-mudahan saya masih terhubung. Ya, suara saya dan Irma juga kelihatan sudah masih bergerak. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Borobudur Writers and Cultural Festival. Senang sekali dan semoga kita semua makin mencintai negeri kita dengan melalui legacy yang diberikan oleh para pendahulu kita, orang-orang hebat kita. Nah, semoga kita juga semakin maju, semakin berkembang, semakin mampu menghargai warisan luhur adiluhung dari para pendahulu kita. Terima kasih semuanya. Kami berdua mohon pamit, mohon izin, sekali lagi selamat ulang tahun, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih panitia.